Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, anugerah yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul di majelis ta'lim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad SAW. Atas wasilah perjuangan beliau kita mampu mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, jamaah sekalian, sebagaimana bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kita kepada kita semuanya, maka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan nikmat sehat ini untuk beribadah, untuk thalabul ilmi, untuk mengaji syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin di dalam kitabnya Tamkihul Qaul, beliau mengatakan wasyukru urfan, ya, syukur secara istilah atau secara urf, sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajli. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Beliau mengatakan syukur secara istilah, syukur secara terminologi adalah menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya untuk sesuai dengan fungsi awalnya, sesuai dengan manfaat awalnya, sesuai dengan untuk apa kenikmatan itu diberikan kepada kita semuanya. Misalnya Allah memberikan kita nikmat telinga, maka fungsi awal Allah memberikan kita nikmat telinga itu untuk apa? Ya, kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Allah memberikan kita nikmat kita mata, maka kita gunakan sebagaimana fungsi awal mata itu untuk apa? Mata untuk melihat sesuatu yang baik. Mata digunakan untuk mengaji, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika kita gunakan fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan fungsi awalnya, maka kita sudah bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, ya, yang berupa nikmat sehat. Nah, salah satu fungsi awal Allah memberikan kita nikmat kesehatan itu adalah untuk apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mengaji thalabul ilmi, untuk mendalami ilmu agama. Nah, ketika kita gunakan nikmat kesehatan kita itu untuk mengaji, untuk thalabul ilmi, maka ini salah satu bukti kita semuanya. Bukti apa? Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita nikmat kesehatan. Begitu ya? Karena kalau kita tidak bisa menggunakan nikmat fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya sebagaimana fungsi awalnya, manfaat awalnya, maka kita belum dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita diberi kenikmatan kaki, tangan, ya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, jalan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Begitupun ketika Allah memberikan kita nikmat bisa berakal, kita gunakan otak kita ya untuk apa? Untuk
mencerna nasihat-nasihat dari para ulama, dari para kiai, daripada guru-guru kita semuanya. Kita gunakan untuk mencerna itu. Nah, ketika kita bisa menggunakan solful abdi jami'a ma'an amallah bi alamina sam'i wa ghairi ila ma khuliqa li ajli, maka kita sudah bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kita tidak bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, teman-teman. Baik. Nah, ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah apa di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian bisa bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan rezeki nikmatku kepadamu. Maka apa? Ketika engkau mengkufuri nikmat yang aku berikan kepada kalian semuanya, maka tunggu, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih, tinggal menunggu waktu. Nah, ketika kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sesuai dengan fungsi manfaat awalnya, tujuan Allah memberikan kita nikmat itu, maka kita sudah bisa dikatakan orang yang bersyukur. Nah, ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, maka janji Allah akan ditambah rezekinya, akan ditambah nikmat Allah yang lain kepada kita semuanya. Nah, dan jika kita tidak bisa bersyukur, maka kata Allah, tinggal kita menunggu azab yang sangat pedih darinya. Gitu ya, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai, kita lanjutkan makna pesantrennya. Alangkah baiknya kita berwasilah terlebih dahulu kepada musannif hadal kitab Tangkihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga matanya Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, khususan ila ruhi musannif hadal kitab Tangkihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhuma wa ardahuma wa anna bihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa barakatihima wa karamatihima fid dharain amin. Syai'ul lillahi lana wa lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita lanjutkan ya, teman-teman. Kita lanjutkan makna pesantrennya. Kemarin nyampe wal akibatu ay al mahmudatu ya. Kemarin nyampe wal akibatu ay al mahmudatu lil muttaqina. Baik, silakan teman-teman yang jamaah sekalian yang bawa kitab, silakan boleh kalian ikut memaknai kitabnya ya. Silakan kalian tulis di catatan. Yang bawa buku silakan ditulis catatan poin-poin pokoknya. Karena apa? Kalau ilmu itu nggak ditulis, itu akan hilang ya, cepat hilangnya. Makanya sediakan alat tulis, buku untuk mencatat poin-poinnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amaddana bi asrarihi wa anwari fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus. Ai al mahmudatu tegese kang bagusi. Lil muttaqina iku tetep kedue pira-pira wong kang takwa. Ai al muti'ina tegese pira-pira wong kang taat. Wal munazzihina lan pira-pira wong kang bersihake liqulubihim maring pira-pira atine muttaqin anid dunubi saking pira-pira dosa, saking pira-pira dosa. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi wal akibatu ay al mahmudatu lil muttaqin? Semoga akhirnya nikmat Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, agar mereka di dalam akhir hayatnya, di dalam akhir hidupnya bisa mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini wal akibatu, akhir yang baik ya. Kata-kata husnul khotimah, akhir yang baik, akhir hidup yang baik ya, akhir hayat yang baik.
Ya, husnul khotimah itu untuk siapa? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan ya mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir hayat kita bisa baik di sisi Allah, kembali sebelum kita kembali itu bisa dipastikan husnul khotimah, maka syarat yang pertama itu adalah muttaqin. Kita harus bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi kata al-muttaqin di sini, ay al-muti'in wal munazzihin liqulubihim anid dunubi. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang-orang yang taat kepada Allah, zahirnya, fisiknya itu taat kepada Allah. Tidak hanya zahir fisiknya saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zahir fisiknya saja yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, yang kelihatan mata-mata saja. Yang dikatakan muttaqin itu apa? Al-muti'in, zahir fisiknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munazzihina liqulubihim anid dunubi, dan orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya daripada dosa-dosa hati, daripada penyakit hati. Maka nggak bisa kita katakan orang yang kelihatan secara zahir itu kelihatan dia itu orang yang takwa, sering beribadah, sering jalan ke masjid. Tidak ya, tidak bisa begitu. Tidak bisa dipastikan sebagai orang yang bertakwa. Nah, dia bisa dipastikan orang yang bertakwa kepada Allah ketika apa? Ketika dia senantiasa membersihkan hatinya daripada dosa-dosa yang sering dilakukan oleh hati, dan dia senantiasa memperhatikan hatinya dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hati. Ketika orang itu bisa taat zahirnya, hatinya bersih, hatinya suci dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit hati, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dia berhak menerima derajat, pangkat, julukan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika salah satunya ini tidak terpenuhi, maka jangan harap kita mendapat derajat dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, ketika secara syariat banyak yang mengartikan takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa ini dalam arti misalnya ya, kita sering dengar khutbah Jumat itu mengatakan takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah ketika kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah hanya sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan yang kelihatan oleh mata zahir fisik itu saja? Tidak. Nah, ketika kita bisa menjalankannya, taat kepada Allah secara zahir kelihatan fisik mata, tidak hanya berhenti di situ. Nah, ketika kita bisa menambahkan hati kita, selalu kita perhatikan agar bersih, senantiasa suci daripada dosa-dosa yang ditimbulkan oleh hati, daripada penyakit-penyakit yang biasanya ditimbulkan oleh hati seperti hasud, dengki, ya, iri, kemudian takabur, sombong. Nah, ketika kita bersih dari sifat penyakit dosa-dosa itu semuanya yang ada di dalam batin kolbu kita, maka kita sudah bisa mendapat derajat, bisa dikatakan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi misalnya ya, kita sering melihat orang-orang yang kelihatan zahirnya itu sering beribadah kepada Allah, sering jalan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah secara kasat mata, secara fisik gitu. Nah, apakah kita langsung ujuk-ujuk bisa menjudgment gitu, menjudge orang itu sebagai orang yang bertakwa? Enggak ya, enggak bisa langsung kita judge orang itu orang yang takwa kepada Allah dilihat zahirnya. Tidak ya, karena apa? Karena ada satu hal, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus kita perhatikan. Apa? Kata Syekh Nawawi, ketika hati mereka itu sudah bisa bersih, sudah bisa suci, selalu mereka perhatikan dari dosa-dosa yang ditimbulkan, yang diperbuat oleh hati, penyakit-penyakit hati, maka kalau ini sudah lolos dari
munazzihin liqulubihim anidunub, maka mereka layak mendapat gelar orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Wala udwana lan ora ono aniaya iku maujud. Aila dulma tegese ora ono aniaya iku maujud illa ala dolimina angin kejaba ing atase pira-pira wong kang aniaya. Ai birtikabil ma'asi tegese kelawan ngelakoni pira-pira maksiat. Dan juga wal akibatu yang namanya akhir yang baik, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu wala udwana illa ala dolimin. Tidak bisa didapatkan ya oleh orang-orang yang suka dolim, ya suka mengdolim kepada dirinya sendiri ataupun dolim kepada orang lain, illa ala dolimin. Nah, itu nggak akan bisa ya didapat oleh orang-orang yang dolim. Nah, orang-orang yang dolim itu siapa orang-orang yang dikatakan orang-orang yang dolim kepada Allah itu? Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang-orang yang dolim itu adalah birtikabil ma'asi, orang-orang yang senantiasa menjalankan, senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksiat ini baik dia maksiat kepada dirinya sendiri atau maksiat kepada orang lain. Nah, ketika mereka bermaksiat ya, maka dia dikatakan orang yang dolim kepada Allah. Gitu ya, itu yang dikatakan orang yang dolim. Makanya dalam runtutan istighosah yang dituntun oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Isaki itu, dalam istighosah kan ada ya di bait keberapa itu subhanaka inni kuntu minal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dolim kepada dirinya sendiri. Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak disembah kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ya Allah ya orang-orang yang senantiasa setiap harinya itu sering lalai, sering berbuat maksiat, sering dolim kepadamu gitu. Dolim kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Oke, itu yang dikatakan orang-orang yang dolim kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah, baik maksiat kepada dirinya sendiri atau maksiat kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Wassalatu utawi tambahi rahmat rahmat takdim wassalamu lan rahmat keselamatan iku ala khairi khalqihi, tetep ing atase luwih baguse makhluke Allah Subhanahu wa taala, kullihim yo sebabehane khalq minal insi saking menungso, wal jinni lan jin, wal malaikati lan ikat rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad al-munazzali kang den turunaken alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad, takdiman krana ngegungake lahu maring Nabi Muhammad apa qauluhu daune Allah Subhanahu wa taala, subhanahu kelawan maha sucine Allah, wa taala lan halim maha luhur sapa Allah, rupane. Nah, jadi badal dari lafaz qaul ya, rupane dawuh ya ayyuhan nabiyyu. Nah, ketika redaksi ayat ya ayyuhan nabi ini menjadi badal dari qaul, berarti mahalnya mahal rofa, karena apa? Qaulnya jadi fa'il daripada kalimat lafaz al-munazzal ya, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu bisa punya fa'il, seperti hanya isim fa'il juga bisa punya fa'il gitu. Nah, fa'ilnya munazzal itu siapa ya? Ini qauluhu, taune pun Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, he eleng, ya ayuhan nabiyyu, he eleng wong kang dadi nabi. Inna sak temene kita iku arsalna ka ngutus sapa ingsun ka ing sira, syahidan hale wong kang nyekseni, wa mubasyiron lan wong kang bebungah, wa nadhiron lan wong kang meden-medeni.
wada'iyan lan wong kang ngajak ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala biidnihi kelawan idin Allah subhanahu wa ta'ala wasirajan lan dadi damar muniron kang madani apa siraj wabasyir lan bebungah paring kabar gembira sapa sira al mukminina ing pira-pira wong kang mukmin bi anna lahum kelawan sak temene iku tetep keduwe mukminin minallahi saking Allah apa fadlan kanugrahan kabiron kang agung apa fadl. Nah, kemudian di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam matanya beliau bersolawat kembali ya wassalatu wassalamu ala khairil khalqi, 2 kali solawat. Solawat yang pertama beliau tulis 1 kali solawat ya. Solawat yang pertama itu Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di awal-awal. Kemudian yang ini solawat yang ditulis oleh musonef ya, oleh musonef hadal kitab, oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi. Nah, mudah-mudahan rahmat salat dan keselamatan itu senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling mulia dari kalangan apa saja di sini disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia, makhluk yang paling mulia dari kalangan jin, makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat. Siapa beliau? Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Di sini kenapa kok Syekh Nawawi Al-Bantani juga memulai muqaddimahnya dengan alhamdulillah sholawat ya, terutama sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam matanya juga beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sesungguhnya sholawat itu Allah sendiri ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah sendiri itu senantiasa bersolawat dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi redaksi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ketika Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Gitu ya, kalau kita tanya, kamu itu siapa nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allah sendiri Sang Maha Pencipta kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh makhluk ya, seluruh alam semesta beserta isinya, beserta malaikatnya Allah itu saja senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lantas atas dasar apa kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fadilah dari bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada hadis yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An Abdillah bin Amr bin As ya. Amr bin As, kalau ada lafadz Umar kemudian huruf akhirnya itu waw, itu bukan Umar, bacanya Amr kalau ada wawunya belakangnya. Kalau nggak ada wawunya belakangnya itu bacanya Umar. Kalau ada wawunya belakangnya bacanya Amr. Doroba Zaidun Amron. Nah, nggak waw lafadznya nggak ada wawunya belakangnya. Kalau ada wawunya lafadznya ada wawunya belakangnya. Kalau nggak ada wawunya, doroba Zaidun Umar gitu ya. Oke, An Abdillah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, teman-teman semuanya, bahwasanya hadis dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Abdullah bin
Amr bin As itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh, barang siapa, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali balasan, ya, anugerah yang akan Allah berikan kepadanya. 10 kali balasan solawat kepada orang yang membaca 1 kali solawat kepada Nabi Muhammad, dibalas 10. Kita baca 1 solawat, maka kata Nabi Muhammad, Allah akan membalasnya 10 kali balasan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian ada juga riwayat ya di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan ada salah satu riwayat ketika yang diceritakan oleh beliau menceritakan bahwa misalnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini cerita bahwasanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu pernah bermimpi. Nah, redaksinya kurang lebih seperti ini, udah saya tulis. Ra'aitu ya Sayyidal Alamin faqultu ya Rasulullah. Apa kata Abdul Hasan Asy-Syadzili? Saya pernah bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam mimpi saya itu saya bertanya kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, sholatullahi asyran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman hadara al-qalb. Nah, saya bertanya, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, apakah benar wahai Rasulullah hadis yang mengatakan ketika ada orang yang bersolawat kepadamu 1 kali solawat, kemudian Allah akan membalasnya 10 kali solawat? Apakah benar? Apakah benar juga yang membaca 1 kali solawat itu hal dari kaliman hadarul qalb? Apakah hanya khusus untuk orang-orang yang hatinya bisa hadir, ya, bisa menghadirkan engkau, yang tahu maknanya, yang meresapi maknanya, yang tahu terjemahnya, yang tahu, yang bisa menghadirkan hatinya, bisa membayangkan engkau, gitu, bisa hadir, bisa menghadirkan hatinya kepada Allah, atau bisa menghadirkan engkau wahai Rasulullah. Itu dalam mimpinya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, qala la bal huwa likulli musallin alayya walau kana ghafilan. Apa kata Rasulullah di dalam mimpi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili? Tidak. Ketika itu rahmat, 10 rahmat, ya, salat yang diberikan kepada orang yang 1 kali membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kepadaku, itu berlaku kepada setiap orang yang bersolawat kepadaku, meskipun dia bersolawat kepadaku itu dalam keadaan lalai, tidak bisa menghadirkan hatinya, meskipun dia itu tidak tahu apa yang dia baca, meskipun dia itu tidak tahu arti yang dia baca, meskipun dia tidak tahu paham makna solawat daripada solawat yang dia baca, tetap kata Rasulullah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas, ya, kata Rasulullah akan dibalas oleh Allah 10 kali balasan. Gitu ya, ini salah satu fadilah keutamaan ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, meskipun kita dalam keadaan hatinya bisa hadir, dalam keadaan dalam posisi tahu terjemahnya, tahu maknanya atau tidak, dalam keadaan punya wudhu bahkan sekalian atau nggak punya wudhu, ya, tetap kata Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap akan mendapatkan 10 kali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi Muhammad di dalam mimpinya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Fawaidul Mukhtar. Ya. Nah, kemudian selain itu ada juga, ya, ketika kita baca, ya, sholawat Husainiyah yang dihimpun oleh Romo Yai, guru kita bersama Syekh Ahmad Asrori Al-Isaki. Sebelum Yai itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sholawat Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mu'minin. Nah,
Yai itu menjelaskan beberapa keutamaan daripada kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu di dalam halaman 9 ya, sholawat Husainiyah, beliau mengutip khobar ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Wa fil khobar, saya bacakan. Wa fil khobar anhu SAW lailata asra ya bihi ila rabbihi azza wa jalla. Qala al-jalilu jalla wa ala. Nah, ada satu riwayat hadis khobar. Khobar itu kan hadis ya. Nanti dijelaskan di sini khobar itu adalah hadis dari Nabi Muhammad, bukan kalamnya sahabat. Kalau kalamnya sahabat itu asar. Kalau khobar itu hadis Nabi Muhammad. Nah, ada salah satu riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah dawuh ketika Lailatul Isra ya, ketika malam di mana Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjumpa ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ila rabbi azza wa jalla, qala al-jalilu jalla wa ala. Nah, ketika Nabi Muhammad Isra bertemu dengan Allah ya, Allah itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj. Nah, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, al-ardu liman ya Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bumi itu milik siapa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqala lahu laka ya Rabb. Bumi itu milik engkau, wahai Tuhanku. Faqala lahu as-samawat liman ya Muhammad. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, langit itu milik siapa, wahai Muhammad? Langit itu milik siapa, wahai Muhammad? Kata Allah bertanya kepada Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, faqala lahu laka ya Rabb. Langit itu milikmu, wahai Tuhanku. Faqala lahu al-hijab liman ya Muhammad. Hijab itu punya siapa, Muhammad? Faqala lahu laka ya Rabb. Hijab itu milikmu, wahai Tuhanku. Faqala lahu al-kursiyyu liman ya Muhammad. Kursi itu, singgasana arsy itu milik siapa? Kursi yang ada di arsy itu milik siapa, wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad, faqala lahu laka ya Rabb. Kursi itu milikmu, wahai Tuhanku. Faqala lahu anta liman ya Muhammad. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, anta liman ya Muhammad, engkau itu milik siapa, wahai Muhammad? Fa inda dzalika sajada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa mana'ahu al-haya an ayyakula syai'an. Seketika itu, ketika Allah melontarkan pertanyaan, engkau itu milik siapa, wahai Muhammad? Ketika Allah melontarkan pertanyaan itu, seketika Nabi Muhammad enggak bersujud. Seketika bersujud Nabi Muhammad merasa malu, haya an ayyakula syai'an. Beliau malu sehingga beliau tidak bisa berkata-kata, sehingga tidak ada ucapan yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Itu saking malunya, saking hayatnya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Allah, anta liman ya Muhammad, sedangkan engkau sendiri itu milik siapa, wahai Muhammad? Dijawab oleh Allah, faqala lahu al-jalilu jalla wa ala, anta liman yusalli alaika, fazada tashrifan wa ta'diman. Anta liman yusalli alaika, engkau wahai Muhammad miliknya orang yang senantiasa bersolawat kepadamu. Ketika ada orang yang bersolawat kepadamu, maka kemuliaan akan bertambah kepadanya. Maka kemudian ditutup pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu anta liman ya Muhammad, anta li wa liman yusalli alaika, fazada tashrifan wa ta'diman. Engkau milikku, wahai Muhammad, kata Allah. Engkau adalah kekasihku, wahai Muhammad, dan engkau selain menjadi kekasihku, selain milikku, kata Allah, engkau adalah milik orang-orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat kepadamu. Lantas teman-teman semuanya, jamaah sekalian, ketika Allah saja, ketika malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, sebagai hamba yang diciptakan Allah, ya, sebagai hamba yang dhaif, yang senantiasa dalam kesehariannya itu lalai, sering lupa kepada Allah.
kok kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad, maka atas dasar apa kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita yang dalam kesehariannya sering tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari fadilah-fadilah yang saya jelaskan tadi, keutamaan-keutamaan yang saya jelaskan tadi, hadis-hadis yang saya utarakan, yang saya paparkan tadi, yang saya kutip tadi, mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang mungkin dari sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti, juga Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam muqaddimahnya beliau tak luput dari bersolawat yang mencantumkan tulisan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak sepanan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawaban right. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ben gak diarani wong medit ya. Ben gak diarani wong medit. Wong lek krungu sholawat kok dhek iku gak maca sholawat, gak jawab di sholawat. Sing dhek krungu iku mau ya diarani wong medit bakir. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini Nabi Muhammad itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Baik dari bangsa manusia, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan malaikat, Nabi Muhammad itu mendapat makom derajat yang tinggi di sisi Allah, menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya. Manusia siapapun, jin siapapun dia, ya, malaikat siapapun pangkatnya, apapun pangkatnya, bagaimanapun pangkatnya, itu tetap lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Sebagaimana kalau kita dengarkan hadis tadi yang dikutip oleh Romo Yai Asrori di dalam Shalawat Husainiyahnya, di dalam hadisnya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu dijuluki Habib, ya, dijuluki kekasih oleh Allah sendiri, dijuluki kekasihnya Allah sendiri. Dan yang menjuluki kekasih itu siapa? Yang menjuluki Habib itu siapa? Ya Allah sendiri. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad itu yang menjuluki, ya, yang melakopi itu Allah sendiri sebagai kekasih, ya, sebagai kekasihnya, maka Nabi Muhammad itu pantas mendapat gelar yang mulia sebagai khairi khalqihi, orang makhluk yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling baik di sisi Allah, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dan dari kalangan malaikat. Nabi Muhammad itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu bisa mulia dengan apa? Yang karena Nabi Muhammad itu diberi amanah, ya, diberi amanah oleh Allah untuk menerima wahyu yang datang darinya. Ya ayuhan nabi, sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nabi inna arsalnaka, wahai nabi, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutusmu untuk menjadi orang yang bersaksi, menyaksikan, dan aku mengutusmu untuk menjadi orang yang memberikan kabar gembira, dan aku mengutusmu sebagai orang yang menjadi pengingat, dan aku mengutusmu agar engkau menjadi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mengutusmu, wahai para nabi, untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan, atau pelita yang menerangi kegelapan. Di sini maksudnya adalah yang menerangi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang tersesat di jalan, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril mu'minina bi anna lahu minallahi fadlan kabiran. Wahai Nabi, di dalam ayat ini, wahai Nabi, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa punya rasa keyakinan
kemantapan hati, keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh dalam hatinya terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ajaran yang engkau bawa, bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Lah ketika ada orang yang mukmin, maka berilah kabar gembira kepada mereka, mereka akan mendapatkan keutamaan anugerah yang besar, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ali lan ing atase keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ala alihi ini wa ala kalau ditampakkan wassalatu wassalamu ala alihi. Nah, gitu ya. Bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Nah, ini kalau kita kaji dari kajian nahwunya, bi anna lahum minallahi fadlan kabiran, kok bisa seperti ini ya? Bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Asalnya kan harusnya sebelum kemasukan inna, sebelum kemasukan inna, hum di sini itu harusnya menjadi mubtada. Ya, mubtada karena isim ma'rifat ya. Domirnya kembali kepada mana? Kepada mukmin. Utawi mukmin itu harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Atau seperti ini, bukan seperti itu ya. Bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Ketika sebelum kemasukan inna, harusnya itu lahu ikut tetap kedua mukmin minallahi saking Allah fadlun. Nah, gitu ya. Utawi gitu, atau opo fadlun. Ono kanugrahan jadi mubtada muakhir daripada khobar muqaddam dari lahum, atau jadi fa'il ya, boleh milih, boleh jadi mubtada atau jadi fa'il. Fa'il dari siapa? Mubtada dari siapa? Dari khobar muqaddam. Khobar muqaddamnya mana? Lahum. Itu tetap kedua mukmin minallahi saking Allah fadlun. Aturannya seperti itu. Kabirun. Jadi asalnya seperti itu ya, sebelum kemasukan inna. Nah, karena kemasukan inna yang asalnya fadlun ini dibaca rafa marfu, maka ketika kemasukan inna khobarnya ini dibaca rafa dan fa'il mubtadanya ini menjadi isimnya inna dan dibaca nasab. Nah, ada quotes ini menarik ya, ada quotes menarik ketika kita buat satu quote ya. Ada quote menarik gitu. Nah, ketika khobar itu ya, ini quote ini. Ya, mungkin nanti bisa dijadiin JJ ini Mas Fahmi ya. Ketika khobar itu berjanji senantiasa setia kepada mubtada, khobar itu dulunya pernah berjanji kepada mubtada. Untuk apa? Selalu setia kepada mubtada. Akan tetapi ketika kana masuk, khobar mengingkari janjinya dan berpaling di dalam pelukannya si kana. Gara-gara kana masuk, khobar nggak setia kepada mubtada. Asalnya khobar itu janji kepada mubtada, juz'un mutimul faidah. Bahkan sampai kapanpun di akhir hayatku aku akan menjadi pelengkap hidupmu. Akan tetapi ketika kana datang, khobar itu mengkhianati janjinya kepada mubtada. Dia jatuh ke pelukan si kana. Begitupun ketika ketika mubtada menjudgment bahwasanya khobar ini nggak punya keteguhan, kemantapan ya, nggak bisa dipercaya gitu, nggak setia. Nah, begitupun ketika mubtada itu mengatakan itu, khobar juga berkata kepada mubtada, mubtada, kamu jangan begitu juga. Begitupun mubtada, kata si khobar, ketika mubtada itu bersumpah, berjanji senantiasa setia kepada khobar, akan tetapi apalah daya ketika inna masuk di tengah-tengah antara mubtada dan khobar, mubtada yang asalnya ingin setia kepada khobar jatuh berpaling ya dalam pelukannya si inna. Nah gitu ya, ternyata dua-duanya ini mubtada dan khobar ini sama-sama
orang yang sama-sama dua orang, dua karakter yang tidak bisa dipegang janjinya, sama-sama tidak setia, gitu, sama-sama tidak setia, gitu ya. Masuk JJ Mas Mami di sing apik ya, jos. Dan gak kalah mbek Ustaz iku, siapa Ustaz Huda. Kayak sinetron dosian sing Muktada. Iya kan? Ya, Muktada. Awalnya begitu, awalnya Muktada itu ngatain gitu loh, ngatain si Khobar ini kok nggak setia ya ketika masuk kana. Khobar ini yang dulu asalnya dia itu berjanji kepada Muktada, senantiasa juz'un mutimul faedah, senantiasa aku akan menjadi pelengkap hidupmu sampai kapanpun. Nah ketika kana masuk, Khobar ini justru berpaling dari Muktada, jatuh ke pelukannya si kana. Ternyata dilalah kok cari Khobar. Ternyata Muktada juga melakukan hal yang demikian gitu loh. Ketika Muktada dimasuki ya inna, ya, ternyata Muktada juga begitu. Ketika masuk inna di situ, yang asalnya Muktada itu janji setia kepada si Khobar, ketika masuk inna, Muktada justru berpaling, ya, mengkhianati si Khobar, jatuh ke dalam pelukannya si inna. Ternyata dua-duanya Muktada dan Khobar ini sama-sama orang yang nggak setia, yang janjinya itu nggak bisa dipegang. Tadi no jiji Mas Amin, jos nih, pokoknya nggak kalah be Ustaz Hudai. Iya, rek dan FYP ya. Kayak sinetron Indosiar. Apa ini? Yes. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Wa ala alihi lan iku tetep wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Ai aqribihi tegese pira-pira kerabate Nabi Muhammad, al mukminina kang iman. Sapa aqrib min Bani Hasimin saking Bani Hasim, wal Muthalib lan Bani Muthalib. Au atiyai ummatihi utawa pira-pira wong kang takwa saking umate Kanjeng Nabi Muhammad. Wasobilan lan ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wasohabi utawi kang aran sahabi, wa ya sahabi iku eman wong ijtama akang dadi kumpul, ya, ijtama akang dadi kumpul sapa eman, mukminan hale wong kang mukmin, hale wong kang iman, sapa eman binabi kelawan nabi kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati ing dalem sakwise dadi nabine Muhammad. Ajmaina hale sekabehane iku taukidun utawi lafat ajmain, kalau ditampakkan muktadanya ajmaina utawi lafat ajmain iku taukidun dadi taukid lil ali kedua lafat ali wasobi lan lafat sobi. Dan juga semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud keluarga kata Syekh Nawawi Al-Bantani di sini itu adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang iman kepada Nabi Muhammad dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, atau dari kalangan umat-umatnya yang bertakwa, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, terus kalau dari kerabatnya Nabi Muhammad kok dia itu meskipun dia itu keluarganya, kerabatnya Nabi Muhammad, tapi dia itu nggak iman kepada Nabi Muhammad setelah diangkatnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi, setelah nubuwah, ya, ba'da nubuwatihi, apakah dia juga termasuk golongan kategori dari alu Nabi Muhammad, kategori alu keluarganya Nabi Muhammad? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani tidak termasuk keluarga Nabi Muhammad, meskipun itu secara nasab dia itu kerabatnya Nabi Muhammad. Kenapa tidak dia dikatakan sebagai alu Nabi Muhammad? Karena dia tidak iman kepada Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya siapa? Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu sopo? Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh kerabat, secara nasab itu kerabatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi dalam hal ini itu tidak termasuk dari keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak dianggap dari keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tidak iman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu secara nasab aja nyambung kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka itu meskipun kerabat, ya, secara nasab, secara keturunan itu masih ada darah, ya, nyambung gitu, tapi dia nggak iman, ya, maka dalam hal ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani tidak termasuk keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kerabat di sini itu siapa? Kerabat dari kalangan Bani Hashim,
kerabat dari kalangan Bani Muthalib atau kerabat dari umatnya Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini teman-teman saya mencatat bahwasanya di sini tidak hanya secara nasab saja ya orang itu dikatakan sebagai dzurriyyah keluarga ya, alu keluarga Nabi Muhammad atau dzurriyyah dari Nabi Muhammad. Jadi saya di sini menyimpulkan ada dauhnya ulama ya, dari dauhnya ulama. Siapa yang ngomong? Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi yang dikatakan alu, yang dikatakan keluarga Nabi Muhammad, yang dikatakan dzurriyyah Nabi Muhammad itu ada dua macam. Yang pertama dzurriyyah keluarga Nabi Muhammad dari jalur nasab, nyambung ya, sedarah gitu ya, dari Bani Hashim, Muthalib yang iman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah dari jalur ilmu, dari jalur ketakwaannya, imannya kepada Nabi Muhammad, takwa kepada Allah dan iman kepada Allah, iman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dari dua jalan ini, yang pertama bisa dianggap dzurriyyah atau alu keluarga Nabi Muhammad itu dari sisi nasabnya. Yang kedua bisa dianggap sebagai dzurriyyah atau keluarga Nabi Muhammad itu dari jalur apa? Dari jalur keilmuannya, dari jalur ketakwaannya, dari jalur keimanannya kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kok ada orang itu alim syariat, alim coro ilmu torikote, alim coro ilmu ihsan tasawufe hakikote, kok uang ikut takwa, kok uang ikut iman, dua iman ya, maka meskipun dia itu tidak mempunyai keturunan nasab dari Rasulullah ya, nggak sedarah gitu ya, nggak senasab dengan Rasulullah, maka orang itu juga bisa dikatakan orang yang dikatakan keluarga daripada dzurriyyah daripada Nabi Muhammad SAW, dari jalur keilmuan, dari jalur ketakwaan, dari jalur keimanannya, gitu ya. Nah, di sini saya mencatat bahwasanya ada ya dalam kitabnya Tajul Arus yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan ada satu kisah ketika terjadi perang Khandaq ya, perang Khandaq. Ketika itu ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, orang-orang Muhajirin dan Ansor menjuluki Salman Al-Farisi ini sebagai orang yang sangat cemerlang, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat kuat, idenya itu sangat cemerlang sekali, apalagi dalam hal siasat ya, dalam hal siasat pertempuran. Nah, Salman Al-Farisi ini termasuk orang-orang yang cerdas, orang yang patuh kepada Nabi, taat gitu loh, taat kepada perintahnya Nabi. Kalau Nabi bilang seperti ini ya Salman Al-Farisi ngikut, taat gitu, nggak pernah belot Salman Al-Farisi. Beliau juga orang yang kuat, idenya cemerlang, orang yang cerdas. Akhirnya apa, sahabat Muhajirin dan Ansor ini memberikan gelar kepada Salman Al-Farisi ini, dianggapnya Salman ini sebagai keluarga dari mereka sendiri. Nah, kemudian ketika Rasulullah mendengar sahabat Ansor dan Muhajirin ini menganggap Salman Al-Farisi ini sebagai keluarganya, maka Rasulullah menguatkan perkataan sahabat Ansor dan Muhajirin dengan perkataannya, Salmanu minna ahlal baiti. Salman adalah bagian dari kita, Salman itu juga termasuk dari ahlul baitku. Itu kata Rasulullah SAW. Dengan apa? Padahal Salman itu kalau dilihat, Salman ini bukan ya, tidak sedarah dengan Rasulullah. Salman ini bukan dari bangsa Quraisy. Ya, Salman ini bukan dari orang Mekah. Salman ini orang Persia, ya. Salman ini sukunya bukan dari suku Quraisy. Beliau dari orang Persia dan nggak punya keturunan dari Nabi Muhammad, nggak punya ikatan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sendiri menjuluki Salman Al-Farisi sebagai keluarganya, sebagai ahlul baitnya. Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab ketaatannya, kepatuhannya, ketakwaannya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah terhadap perintah Rasulullah, sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu nurut, selalu patuh terhadap perintah Allah,
selalu patuh terhadap perintah Nabi. Selain itu beliau juga termasuk orang yang alim, orang yang cerdas dalam keilmuannya, orang yang cerdas dalam ilmu agamanya, orang yang cerdas dalam ilmu siasatnya. Nah kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan alasannya yang namanya orang patuh itu, yang namanya orang taat itu ya, fal mutaba'ah taj'alu at-tabi'a ka'annahu juz'un minal matbu'i wa in kana ajnabiyan ka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang namanya orang patuh itu menjadikan orang yang menjadikan orang yang ikut itu seperti orang yang diikuti, menjadi bagian dari orang yang diikuti. Wa in kana ajnabiyan, meskipun dia itu orang lain, enggak punya ikatan darah. Jadi senantiasa mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang yang diikuti. Dalam hal ini Salman mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Salman ini yang namanya dia mutaba'ah, yang namanya patuh, yang namanya dia itu taat. Yang namanya taat itu apa? Salman senantiasa mengikuti perbuatan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun dia itu orang lain, tidak senasab atau tidak punya darah, ya, tidak sedarah. Liqaulihi Salman minna ahlal bait wa ma'lum anna Salman min ahli Faris walakin bil mutaba'ah wala anhu ta'liman fakama annal mutaba'ah tasbutu al-ittisal kadzalika adamuha yasbutu al-infisal, gitu ya. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, maklumnya dari hadis ini bahwasanya Salman Al-Farisi itu sudah maklum bukan dari bangsa Quraisy. Beliau dari orang Persia. Akan tetapi karena sababiyah dia itu patuh mutaba'ah kepada Rasulullah, ajaran yang dibawa Rasulullah, perintah Rasulullah, atas dasar sebab ya sababiyah dia itu alim dalam hal ilmu agamanya, dalam hal ilmu siasatnya, fakama annal mutaba'ah tasbutu al-ittisal kadzalika adamuha yahbutu al-infisal. Maka sababiyah mutaba'ah, sababiyah kealimannya itu bisa menjadikan sambungnya nasab, ya, meskipun awalnya itu tidak punya keterkaitan ikatan darah. Sababiyah mutaba'ah itu, sababiyah ilmu itu bisa menjadikan sambungnya nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sababiyah mutaba'ah, sababiyah keilmuannya. Jadi dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini yang ditulis oleh beliau di dalam kitab Tajul Arus, dalam hal ini saya menyimpulkan bahwasanya yang dikatakan alu zuriat Nabi Muhammad itu tidak hanya melulu dari jalur nasab aja, akan tetapi dari jalur keilmuan, dari jalur kepatuhan, mutaba'ahnya itu juga bisa diperhitungkan. Ketika ada orang yang alim, ya, ketika ada orang alim, ketika ada orang takwa, patuh, yang mutaba'ah kepada Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, patuh kepada perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, dia juga dikatakan alu dzurriyyah daripada Nabi Muhammad, dari jalur itu. Nggak hanya nasab aja, gitu ya. Oke, kita lanjutkan karena ini hampir mau selesai. Baik, kita lanjutkan. Fa ini kemudian wasobi dan sahabatnya, dan senantiasa tercurahkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat itu siapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di Sarai di sini yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang berkumpul, orang yang beriman, yang hatinya itu iman kepada Nabi Muhammad, yang kumpul, yang bertemu dengan Nabi Muhammad sejaman dengan Nabi Muhammad setelah diangkatnya Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Diangkatnya Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Orang-orang yang bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad, kumpul iman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi? Nubuahnya itu kapan? Ketika beliau umur 40 tahun berada di dalam Gua Hira, dan pada waktu itu beliau mendapatkan wahyu pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, gitu ya. Nah, kemudian
Ajma'ina, kita lanjutkan ajma'ina hale sekabehane. Tang itu lafaz ajma'ina menjadi taukid daripada menjadi penguat dari lafaz alu dan lafaz sobu. Ama ba'du anapun ing dalam sakwise sesuatu, maksudnya sesuatu itu perkara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sa'an ai ba'dama tegese ing dalam sakwise perkara takut tama kang dingini apa mah. Fa ini aratu, fa ini mongko sak temene ingsun. Ingsunnya di sini itu ingsunnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ingsunnya di sini itu ingsunnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti ya. Fa ini mongko sak temene ingsun iku aratu ngarepaken sapa ingsun an ajma'a ing nyento ngumpulake sapa ingsun kitaban ing kitab lil akhbari kedue pira-pira hadis ai al ahadisi tegese pira-pira hadis. Ai an-nabawiyati kang bangsa kenabian ai al-mansubati tegese kang den nisbataken lin nabi maring nabi li annaha krana sak temene akbar iku aqwaluhu pira-pira daune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya sindir tadi ya. Khobar itu hadisnya Nabi, perkataan Nabi, kalau asar itu ya daunnya sahabat. Nah, setelah Syekh Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan panjang lebar ya dalam mukadimahnya, fa ini kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti, fa ini aratu an ajma'a kitaban lil akhbar. Maka kata Syekh Jalaluddin, aku ingin mengumpulkan ya kitab hadis ya. Aku ingin mengumpulkan hadis-hadis, ingin menulis kitab yang memuat hadis-hadis dari hadis Nabi Muhammad, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini akhbar, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya, beliau mengatakan akhbar di sini itu maksudnya adalah aqwaluhu, ya, perkataan dari Nabi Muhammad SAW atau nama lain dari hadis. Hadis akhbar itu ya hadis Nabi Muhammad. Jadi kalau sampean ya dalam kitab itu kok baca menemukan kalimat khobar, anhu, khobar ya seperti halnya tadi itu wafil khobari annahu dalam sholawat Husainiyah yang ditulis oleh Romo Yai, wafil khobar anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, khobar di sini itu ya hadis, bukan perkataan sahabat ya, perkataannya Nabi Muhammad. Wal asar, sedangkan asar wal asari lan piro-piro daune sahabat ai al-manqulati tegese piro-piro kang den leh al-marwiyati kang den riwayataken apa asar an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin, bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih apa isnad. Nah, yang dikatakan asar di sini itu adalah hadis yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan dari sahabat, di mana sahabat ini mendapatkan perkataan tersebut, mendapatkan qaul tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Beda ya. Kalau akhbar itu ahadis, ya aqwalnya Nabi Muhammad. Tapi kalau asar, ya kalau asar itu ya perkataan dari sahabat Nabi Muhammad. Jangan salah. Kok ada wafil asar. Nah, jenengan kok misalnya ngaji kok nemukan kalimat asar. Nah, asar ini bukan hadis, bukan daunnya Kanjeng Nabi. Nabi daunnya sahabat. Nah, sahabat itu dari siapa ya? Dari Nabi. Cuman ya yang mengatakan itu sahabat, bukan hadis. Ya, itu perkataan sahabat. Nah, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi ya, perkataan-perkataan sahabat yang diriwayatkan dari Rasulullah ya, dengan sanad-sanadnya yang sahih. Fasohihu utawi sahih wa ya sahih iku hadis intasola kang tetemu apa sanadu sanadema wa udilat lan den arani adil. Wa udilat lan den arani adil sapa naqalatuhu pira-pira wong kang nukil ma wal isnadu utawi isnad huwa ya isnad iku hikayatu tariqil matni, nyeritakake riwayate matan, dalane matan. Wasanadu utawi sanad huwa ya sanad iku at-tariqu dalan atau riwayat al-musilatu kang nekake apa tariqah ilal matni maring matan. Faqulu ka mongko utawi pengucap sira rupane dawuh akhbarona ngabarake nyeritakake nak ing kita sapa fulan ilal akhari
maring wong kang liya iku isnadun aran isnad. Wa nafsu rijali utawi kang aran pira-pira perawi iku sanadun aran sanad. Wal matnu utawi matan huwa ya matan iku alfadul hadisi pira-pira lafate hadis. Alladzi rupani hadis takumu kang jumeneng biha kelawan alfat apa almaani pira-pira makna. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Jamaah huwa utawi matan iku ma perkara yang tahi kang tutut ilaihi maring ma apa wayatu sanadi katoke sanad. Afada awe faedah dari kain mengkono fasohe ila akhirih sopo Ibrahim Asyabrohitiyu wasikin. Ini atofnya ke mana? Atofnya ke isnadin sohihin. Wasikin kang kuat, kang kokoh, kang dobit, ay dobitin kang melanggeri, nakilin kang mindah, an mislihi saking padane wasik ilal muntaha maring katoke wasik. Fahadatu nulim buang sapa ingsun al asanida ing pira-pira sanad au isnad ay rauman tegese krana nejo lil ikhtisari maring ringkes wa huwa utawi asanid iku jam'u isnadin jama'i lafat isnad. Qala dawu sapa al-Badru ibnu Jamaah al isnadu utawi isnad wa ya isnad iku al-ikhtibaru awe khabar antarikil matni saking dalane matan wa sanadu utawi sanad wa ya sanad iku raful hadisi ngeluhurake hadis ila qailihi maring wong kang dawuhi hadis. Qala An-Nawawi, qala dawu sapa An-Nawawi Imam Nawawi asanadu utawi sanad iku silahul mukmini gamane wong mukmin. Fa idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana iku ma'ahu tetep ing dalem sumertane mukmin silahun utawi gaman fa bima mongko kelawan apa yuqatilu peperangan sapa mukmin. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiya ugi ngridoni sapa Allah anhu saking Syafi'i alladzi utawi wong yatlubu kang nyupri sapa alladzi al hadisa ing hadis bila sanatin kelawan tanpa sanad kahatibin kaya wong kang golek kayu bakar kahati bilailin kaya wong kang golek kayu bakar ing dalem rino wengi ya tahan malu kang gawa sapa hatib al hataba ing kayu garing wa filan iku tetep ing dalem hatab af'a utawi ula gede wa huwa ahli utawi hatib iku layadri ora ngerti sapa hatib. Jadi kita maknai biar cepet. Memang begini ya teman-teman ya, kalau kita ngaji kok penjelasannya itu panjang, perkembangannya itu banyak ya, memang seperti ini. Jadi nggak terasa waktu 1 jam itu tidak terasa karena pukul sudah menunjukkan jam 21 lebih dari 11. Kajian kita sudah melebihi batas waktunya dari 1 jam. 20 menit lagi. Oh, mulai jam berapa tadi? Jam 21.11 ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nyampe mana tadi? Amma ba'du ya, nyampe amma ba'du. Fa ini kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, sesungguhnya aku ingin menulis kitab ya yang berisikan hadis-hadis Nabi ya, yang berisikan perkataan-perkataan sahabat yang diriwayatkan dari Rasulullah dengan sanad yang sahih. Nah, yang dimaksud sahih di sini itu apa? Fasahih kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahih itu adalah ma'ittasala sanaduhu wa udilat naqalatuhu. Yang dimaksud hadis sahih di sini itu adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad dan perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut yaitu orang-orang yang adil ya, orang-orang yang adil. Sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad, yang meriwayatkan adalah orang-orang yang adil. Maka dikatakan ini dikatakan hadis yang sahih. Jadi kalau sampai nemu hadis itu kok sanate sambung ya, dari ini sampai kepada Nabi Muhammad, kok perawinya itu ketika jenengan telusuri itu perawinya itu orang-orang yang adil. Ya, ketika sampean jarah takdil ya, kalau kalian itu pernah belajar ilmu hadis, ada kajian jarah wa takdil, menjarah dan mengadili si perawi, menjarah si perawi dan mengadili si perawi. Nah, kalau kalian pernah belajar itu, maka kalian bisa menjarah dan mentakdil seorang perawi, sehingga perawi itu
dikasih kualitas sikoh, kualitas hasan atau kualitas yang seperti apa, itu bisa ketika kita sudah melewati jarah dan ta'dil kepada si perawi itu. Nah, ketika perawinya adil, ya dipastikan adil, sanadnya sambung, ya sampai Rasulullah, ya sampai Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, 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 oh sampai ke kita. Kalau sambung, nah itu namanya hadis sahih. Wal isnad utawi kataran yang dinamakan isnad itu adalah hikayatu thoriqil matni. Yang dikatakan isnad itu adalah penyebutan jalur matan hadis. Penyebutan jalur matan hadis. Kalau sahih itu hadisnya. Nah, kalau hadis sahih itu hadis ya yang sanadnya sambung dan perawinya adil. Nah, kalau isnad itu adalah jalur penyebutan matanya. Oke. Kalau wasanad huwa at-thariqu al-musilatu ilal matni. Sedangkan sanad itu adalah jalur yang menghantarkan pada matan. Nah, ini bedanya apa? Ini faqauluka akhbarana fulanun ilal akhari iku isnadun. Nah, ketika ada ya dalam kitab hadis, misalnya dalam Sahih Bukhari ada tulisan akhbarana fulanun ilal akhar ila akhirih, akhbarana fulan min fulan min fulan min fulan. Nah, redaksi akhbarana, saya mendapatkan cerita dari fulan, fulan mendapatkan cerita dari si fulan berkata kepadaku hadasana fulan akhbarana fulan. Nah, penyebutan ini ya, penyebutan jalur ini, jalur matan hadis ini dinamakan isnad. Akhbarona, ahdasana, haddasana itu namanya isnad. Sedangkan kalau sanad itu sendiri itu adalah at-thariq al-musilatu ilal matni. Sedangkan sanad sendiri itu adalah jalur yang menghantarkan kepada matan, atau wa nafsu rijali iku sanadun. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sedangkan sanad itu adalah perawinya. Kalau tadi itu ceritanya, ya ceritanya misalnya fulan menceritakan kepadaku, si fulan mengatakan kepadaku, si ini mengatakan kepadaku, si ini bercerita kepadaku. Nah, jalur itu, penyebutan itu namanya isnad. Sedangkan perawi yang disebutkan di dalam jalur ini, misalnya fulan, misalnya siapa? Rais, Huda, misalnya Fahmi, dari Somad, dan seterusnya. Nah, nama-nama itu, nama perawinya itu namanya sanad. Rijalu wa nafsu rijal iku sanadun. Nama-nama perawinya itu adalah sanad loh. Beda ya. Kalau isnad itu penyebutan jalurnya, ceritanya gitu loh. Iki ngomong misalnya gini. Saya contohkan gini ya, misalnya Ustadz saya ngomong, saya cerita kepada jenengan semua. Ustadz Wahdi iku rek, biyen iku pernah tahu. Yai iku pernah tahu. Ustadz Wahdi iku pernah ngomong, pernah cerita ketika dalam pengajiannya bahwasanya Yai iku pernah tahu. Nah, gitu ya. Nah, ya bahasa Yai pernah tahu, saya mendapatkan tahu ini dari siapa? Saya mendapatkan dakwah ini ketika saya mengaji kepada Ustadz Wahdi. Nah, Ustadz Wahdi ini kepada siapa? Ustadz Wahdi ini langsung dari Yai. Nah, saya ya penyebutan ya Ustadz Wahdi ini pernah bercerita kepada aku. Ustadz Wahdi ini pernah dawi pulau ya bahwasanya Yai ku biyen pernah dawu. Nah, penyebutan cerita ini itu namanya isnad. Ya. Sedangkan saya, Ustadz Wahdi, itu adalah sanadnya. Perawinya yang meriwayatkan, yang menyebutkan saya dari Ustadz Wahdi, saya dan Ustadz Wahdi itu adalah sanad. Gitu ya, itu bedanya, jangan disamakan gitu. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedangkan wal matnu huwa al-fadul hadisi alladzi taqumu biha al-ma'ani. Ya, sedangkan matan itu adalah lafaz-lafaz ya hadis yang menjadi tempat berdirinya makna-makna. Misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu dikatakan matan. Gitu ya. Isi daripada hadis tersebut itu namanya
matan. Lafaz hadis tersebut isinya, kontennya itu apa? Itu namanya matan. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Nah, matanya mana? Innamal a'malu binniyat. Sanadnya siapa? Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu ya. Nah, itu rawinya. Yaitu sanadnya. Misalnya begini, yaitu biyen pernah dawuh. Apa dawuhne? Ojo lali apa muwadobah dalam mudakaroh mudawamah di dalam bermusyawarah dalam hal keilmuan. Ya itu biyen pernah dawuh. Nah, misalnya saya ini dapat dawuhnya ya ini dari siapa? Dari Ustadz Lahdi. Nah, Ustadz Lahdi ini siapa? Langsung dari Romo Yai. Nah, dawuh senantiasa para santriku untuk senantiasa apa? Bermudakaroh, bermusyawarah, memutolaah ilmu. Nah, dawuhnya ini senantiasa kalian itu bermudakaroh, ya, bermuwadobah, bermusyawarah dalam keilmuan, ya. Dawuhnya ini itu namanya matan. Isinya, kontennya, isi dawuhnya itu namanya matan. Gitu ya. Wa qala Ibnu Jama'ata lan wa huwa ma yantahi ilaihi ghayatu sanad apa dari Ibrahim Asy-Syafrofiti. Kemudian juga kata Syekh Ibrahim Asy-Syafrofiti, beliau mengatakan yang dikatakan matan juga adalah lafaz yang dicapai oleh bagian paling ujung dari sanad. Misalnya fulan meriwayatkan dari fulan, si fulan dari fulan dari fulan bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, matan itu adalah lafaz yang dicapai oleh bagian paling ujung daripada sanad. Ketika rawi itu mentok, ya, mau sampai kepada Nabi Muhammad, ya, diantarkan sampai ke ujung. Nah, kemudian sampai kepada isi konten daripada isi hadis itu namanya matan, ujung daripada sanad. Gitu. Ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Itu namanya matan. Kemudian wasikin aidobidin nakilin an mislihi ilal muntaha. Kemudian juga kata saya Jalaluddin Asyuyuti, saya ingin mengumpulkan hadis-hadis, ya, dengan sanad yang sahih, yang kokoh, yang dobit. Nah, kategori kokoh, kuat, wasik di sini itu seperti apa? Nah, disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya dobit, yang namanya perawi yang kokoh itu adalah perawi yang kuat hafalannya. Perawi yang kuat hafalannya, perawi yang dijas, ya, bisa dikatakan orang yang baik, orang yang adil, itu bisa dikatakan wasik. Selain itu dia dobit, hafalannya kuat, dia juga orang yang baik, itu dobit. Yang penting wasik di sini itu kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dobit nakilin an misli ilal muntaha, yaitu perawinya memang perawi yang memiliki daya ingat yang kuat, gitu. Daya hafalan yang kuat untuk menghafalkan hadis-hadis, mulai dari rawi yang awal sampai rawi yang akhir. Itu dipastikan rawi-rawi yang memiliki perawinya itu orang-orang yang memiliki daya ingat hafalan yang kuat. Nah, kalau sudah dikatakan rawi ini memiliki wasik dobit, orang yang memiliki hafalan kuat, maka dia dikatakan orang yang perawi yang dobit, perawi yang sikoh, gitu bahasanya, sikoh atau dobit. Ya, jam berapa? Oh, jam setengah. Kita nggak proses, nggak kerja nih. Mau bicara, nggak kesel kan? Saja ngombe, mau masuk lah, bawa kayak ngombe apa? Oke,
Untuk selanjutnya, fahadabtu al-asanid ila akhiri. Karena tema ini menarik ya. Ya jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Karena tema ini menarik, membahas tentang sanad, isnad, matan ya. Karena tema ini menarik, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Akan kita kaji ya, sanad hadis, matan hadis, isnad hadis. Itu dari sisi akademik ya, dari aspek akademik. Kita akan sajikan besok itu, pekan depan kita akan sajikan perdebatan akademik antara kaum orientalis yang mengkritik sanad seperti halnya Ignaz Goldziher ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada selain Ignaz Goldziher itu ada orang-orang yang mengkritik sanad. Joseph Scott, kemudian ada Michael Cook, ada Alois Sprenger, ada Leon Katney, ada James Robin, ada Dwight Ball. Nah, besok akan kita sajikan perdebatan akademik antara kaum orientalis yang mengkritik sanad dan sanggahan komentar daripada tanggapan ulama-ulama Islam itu sendiri. Misalnya ulamanya Syekh Mustafa Al-A'dami dan kawan-kawan. Itu menarik karena tema ini menarik dan nggak butuh waktu yang lama, waktunya nggak sedikit untuk mengupas perdebatan akademik antara kaum orientalis dan ulama kita, ulama Islam tentang hadis ya, tentang sanad, matan dan isnad. Oleh karena itu kita akan lanjutkan pekan depan. Karena ini butuh waktu yang panjang teman-teman untuk membahas perdebatan akademik antara kaum orientalis dan ulama kita, ulama muslim gitu, dalam perihal ilmu hadis. Salah satunya seperti ini, saya kasih bocoran. Ignaz Goldziher itu mengatakan orientalis ya, orientalis mana? Orientalis barat. Orientalis barat yang dikatakan orientalis itu kan orang-orang yang mengkaji ya bangsa timur, orang yang mengkaji bangsa timur dari barat. Yang dikaji apa ya? Budaya akademiknya. Itu dikaji, ini namanya orientalis. Dari barat mengkaji timur, itu namanya orientalis. Nah, Ignaz Goldziher itu mengkritik sanad dari sisi apanya? Sanad itu kata Ignaz Goldziher itu nggak otentik teman-teman, nggak otentik. Nggak otentiknya di mana? Hadis itu muncul ya. Ini salah satu bocoran aja. Insya Allah untuk pembahasan lebih lengkapnya akan kita bahas pekan depan. Hadis itu sesuatu yang baru muncul, kata Ignaz Goldziher. Baru muncul di abad kedua atau ketiga Hijriah setelah Nabi Muhammad itu wafat. Salah satunya tanggapan beliau, mana mungkin ya rawi yang meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah ini, yang hadis ini baru muncul setelah 2-3 abad setelah Nabi Muhammad wafat, itu perawinya itu bisa mendapatkan hadis yang sahih, otentik sampai nyambung kepada Nabi Muhammad. Itu nggak mungkin. Perawi siapa yang meriwayatkan itu siapa? Apakah benar dia itu punya hafalan yang kuat dalam jangka waktu 2 abad ya, atau 1 abad aja, 1 tahun, 100 tahun. Daya ingat orang itu bisa ditakar. Itu kata Ignaz Goldziher. Ya, tanggapannya seperti itu. Nah, mana mungkin itu otentik. Maka kata Ignaz Goldziher, berarti ketika perawi ini dipastikan banyak meriwayatkan ya hadis-hadis palsu ya, karena dianggapnya kata Ignaz Goldziher itu orang-orang yang meriwayatkan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu punya kepentingan. Ya, kepentingan apa? Ya hasil koreksi dari kelompoknya tertentu, kelompoknya sendiri-sendiri. Misalnya apa? Dari berbagai faktor ya, termasuk pengaruh budaya, politik, koreksi kelompok dan rekayasa untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dan juga banyak seperti halnya tanggapannya Michael Cook. Dia mempertanyakan asal-usul sanad yang berpendapat bahwa sistem sanad itu sudah ada sebelum Islam. Sebelum Islam ada, sanad ini itu sudah ada. Nah, tradisi ini sudah dilakukan oleh umat Yahudi dan Arab pra-Islam, umat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, sanad ini sudah ada. Nah, ini membantai argumennya Ustadz Huda ya. Mas Huda ini ketika beliau mengatakan sanad ini yang
hanya ada dalam agama Islam saja. Di agama-agama lain itu nggak ada. Nah, Michael Cook ya, seorang orientalis barat itu membantah anggapan argumentasinya Mas Huda ini, bahwasanya sanad ini sudah berlaku sebelum Islam datang, itu sudah berlaku di kalangan umat Yahudi dan Arab pra-Islam. Kata Michael Cook seperti itu. Ayo, dibantah namanya sudah. Les Springer juga meragukan hadis itu sebagai sumber sejarah dan banyak lagi. Insya Allah kita, dan untuk tanggapannya misalnya dari Syekh Mustafa Al-Aqdami ya nggak bisa seperti itu katanya menanggapi pernyataan Ignaz Goldier, Michael Cook dan lain sebagainya, bahwasanya apa yang dikatakan Ignaz Goldier orientalis barat itu nggak benar. Nah, untuk selengkapnya insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, khususnya mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang saya sampaikan, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Dan tak lupa setelah kita mendapatkan ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita diberi ilmu oleh Allah, nikmat ilmu oleh Allah, maka tugas kita apa? Menggunakan ilmu itu sesuai dengan fungsi awal kita diberi nikmat ilmu itu. Apa fungsi awal kita diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Untuk kita bisa mengamalkan dari ilmu tersebut. Maka ketika kita bisa mengamalkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah diberi oleh Allah kepada kita, maka ketika kita sudah bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pekan depan. Senantiasa kita diberi oleh Allah nikmat kesehatan, baik sehat dohirnya, sehat batinnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah waktu yang luang, terlebih waktu untuk thalabul ilmi, untuk belajar menimba ilmu agama, ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, kita tutup jamaah sekalian, teman-temanku sekalian dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.